Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Raidu Taryawan Sitorus, mahasiswa dari Universitas Terbuka Medan dengan NIM 878360509. Baik, pada sesi kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada modul 1 atau kegiatan praktikum 1. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, di sini yang pertama kali saya mulai mengamati dari hewan ayam dan juga itik. Di sini saya mulai mengamati bagaimana cara mereka bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, makan ataupun sedang mendapati nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang. Di sini saya mulai mengamati satu persatu poin-poin dari yang telah dipaparkan tadi, dan saya pun mulai memperhatikan segalanya dan mulai meneliti satu persatu. Selanjutnya saya mulai mengembangkannya dan juga mulai mengecek apakah hewan-hewan tersebut memiliki dari poin-poin yang telah ditentukan tadi, dan langsung saja saya isikan di lembar kerja saya ataupun lembar praktikum saya. Oke, baiklah, yang kedua selanjutnya saya mulai mengamati hewan ikan yang ada pada kolam ikan tersebut. Nah, di sini saya mulai memberikan makan untuk melihat bagaimana respon dari ikan-ikan yang ada dalam kolam tersebut. Saya pun mulai mencatatnya, mengamatinya satu persatu dari poin-poin yang telah diterapkan tadi, yaitu bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, dan saya pun juga melihat, mengecek satu persatu bagaimana ikan itu perlu makan yang pasti untuk mendapatkan nutrisinya, dan kemudian tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya hewannya yaitu saya mengamati hewan dari cacing tanah. Nah, di sini saya mulai memberikan sentuhan untuk melihat respon dari hewan tersebut, apakah mereka peka terhadap rangsangan, dan saya pun mulai mengamati bagaimana cara cacing tanah menyerap nutrisi ataupun makan dari dalam tanah, dan yang pastinya untuk dapat mereka tumbuh dan berkembang. Saya pun mulai mengecek satu persatu dan memastikan bahwa cacing tersebut tetap mendapatkan nutrisi yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang. Baiklah, hewan selanjutnya yang saya amati yaitu kucing. Nah, di sini saya mengambilnya dari jarak sedikit lebih jauh karena pada umumnya kucing sangatlah hewan yang sensitif terhadap manusia. Nah, di sini pun saya mulai menilai dari poin-poin yang sudah tertera, dari bernafas, dari dia makan dan berkembang, tumbuh dan maupun bergerak. Di sini pun saya pun mulai mengamatinya satu persatu dan mulai menyimpulkannya. Baiklah, selanjutnya saya pun mulai meneliti tumbuhan yang dimulai dari tanaman belimbing, dan saya pun mulai mengamatinya satu persatu, mencocokkan dengan poin-poin yang telah tersedia, mengamati cara dia bergerak atau bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, mendapatkan nutrisi melalui fotosintesis, tumbuh dan juga berkembang. Dan saya pun mencatatnya. Selanjutnya saya pun mulai ke tanaman jambu, dan di sini saya mulai mencatat bagaimana reaksi terhadap rangsangan, tanaman tersebut bernafas, mendapatkan nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Di sini saya mengamatinya dengan sangat teliti dan mulai melihat dan mengamatinya juga secara satu persatu. Selanjutnya saya pun mulai mengamati tanaman lainnya, dan yang ketiga ini adalah tanaman dari pohon mangga. Di sini saya pun mulai memperhatikan satu persatu, mengecek, mengamati dan menelitinya secara teliti dan juga lebih rinci dari beberapa poin yang telah disebutkan tadi, baik itu dari bergerak, mendapati rangsangan, bernafas, mendapatkan nutrisi dan juga tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya tanaman keempat yaitu tanaman pepaya. Di sini saya mulai mengamatinya, dan karena pohon pepaya yang sedikit lebih tinggi, dan saya pun mulai mengamatinya dari bawah secara perlahan satu persatu dan mencatat hasil dari pengamatan saya lebih rinci, bagaimana cara bergerak, bernafas, mendapatkan nutrisi, perkembangan, dan juga pertumbuhannya. Baiklah, selanjutnya saya pun mulai mengamati tanaman yang terakhir, yaitu tanaman pisang. Nah, di sini saya mulai mengamati secara perlahan, secara teliti juga, dengan mencocokkan berdasarkan poin-poin yang sudah saya bentuk dalam format tabel. Dan di sini pun saya mulai mengamatinya secara perlahan dan dengan lebih berhati-hati, dikarenakan pohon pisang memiliki getah yang sangat tidak bagus jika terkena dengan pakaian dan sangat sulit untuk dihilangkan. Baiklah, itu saja hasil praktikum saya pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.